Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ayanda Adi Sukardi MPD selaku Kepala Sekolah SD Plus Alamin beserta seluruh staf guru dan tata usaha. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bunda Siti Munajah SOS selaku Ketua Yayasan Islam Haji Muhammad Bibi Alamin beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Bunda Mukti selaku wali kelas 4 Said serta sahabat-sahabat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para tabi'in. Amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Altaf dari kelas 4 Said. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita membicarakan sosok manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan sangat banyak dan tak akan pernah habis serta tak akan pernah bosan. Semakin kita membaca kisahnya, semakin kita mencintainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekelumit kisah yang menjadi bagian kecil perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah ke suatu tempat yang jaraknya kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Kota itu bernama Kota Taif. Baginda Nabi Muhammad SAW datang ke kota Taif untuk berdakwah menyampaikan kebenaran agar masyarakat Taif mendapat hidayah selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi ternyata segala kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW tidak disambut dengan kebaikan warga Taif. Orang-orang Taif mulai dari pembesar hingga budak-budaknya, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, semuanya berbuat kasar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya cacian dan hinaan yang mereka berikan, tapi mereka juga berani menyiksa fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang melemparinya dengan batu, ada yang memukulnya, dan ada yang menendangnya, hingga Nabi Muhammad SAW bercucuran darah. Bahkan ada pembesar Taif yang berusulan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk pulang ke kota Mekah. Tetapi tidak mudah. Baginda Nabi Muhammad SAW hanya diberikan satu jalan. Semua jalan yang lainnya sudah ditutup. Di jalan itu, orang-orang Taif yang kekar sudah bersiap untuk menyiksa baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW harus melewati siksaan dari orang-orang Taif. Orang pertama memukul pelipis baginda Nabi dengan sekuat tenaga hingga baginda Nabi terpental ke arah kiri. Lalu di arah kiri juga ada orang yang memukul baginda Nabi hingga baginda Nabi terpental ke arah kanan. Lalu dari belakang juga ada orang yang mendorong baginda Nabi hingga baginda Nabi tersungkur ke tanah.
Perilaku yang diberikan kepada baginda Nabi tidak saja sekali, tetapi diulang-ulang, diangkat, dipukul, diangkat, dipukul. Dalam suatu riwayat disebutkan hingga kondisi baginda Nabi Muhammad SAW lemah, tak mampu berdiri, dan hanya bisa merangkak. Setelah cukup jauh melewati orang-orang Taif, baginda Nabi Muhammad SAW mencari tempat untuk beristirahat dan bersandarlah di sebuah pohon. Ada yang menyebutkan pohon itu pohon kurma, dan ada yang menyebutkan pohon itu adalah pohon anggur. Sambil bersandar, baginda Nabi Muhammad SAW menghadap ke kota Taif. Air mata beliau berlinang di pipi beliau. Sambil menahan rasa sakit, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah siksa mereka." Kemudian malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh keterlaluan orang-orang Taif itu." Namun baginda Nabi hanya terdiam. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Ya Rasulullah, sungguh sudah keterlaluan orang-orang Taif itu." Nabi pun hanya terdiam. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Ya Rasulullah, sungguh keterlaluan orang-orang Taif itu. Jika engkau mau, akan kujatuhkan gunung di atas kepala mereka." Mendengar perkataan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan engkau lakukan itu. Aku masih berharap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku masih berharap keturunan mereka menjadi ahli ibadah." Kemudian baginda Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi seraya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Mereka melakukan hal itu karena mereka belum mengetahuinya." Doa baginda pun dikabulkan. Saat ini kota Taif dikenal sebagai kota terbaik bagi para penghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, coba kita bayangkan, setelah melewati perlakuan kasar yang bertubi-tubi dari orang-orang Taif, baginda Nabi masih mendoakan kebaikan mereka. Begitulah akhlak yang harus kita teladani. Begitu besar pengorbanan beliau bagi umatnya. Di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini, mari kita gali terus sirah nabawiyah agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa untuk terus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil